Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Handri Pratama Putra, bisa dipanggil Pak Handri. Di sini saya mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang akan kita pelajari mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Cukup? Nah, anak-anak, alhamdulillah kalian pada hari ini sudah naik tingkat. Dari yang kemarin kelas 6 sekarang menjadi kelas 7 SMP. Itu wajib dan harus kita syukuri. Artinya kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang insya Allah lebih tinggi daripada ilmu yang kalian pelajari kemarin dan insya Allah bermanfaat. Ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah lahirnya Pancasila, asal-usul Pancasila, bagaimana dia bisa menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian akan memahami dan mampu menjelaskan asal-usul bagaimana Pancasila bisa menjadi dasar negara Indonesia. Kemudian kalian akan memahami dan bisa menjelaskan bagaimana peran para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila hingga menjadi dasar negara Indonesia. Dan pada akhirnya diharapkan kalian dapat meneladani komitmen dan sikap para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila yang pada akhirnya akan dapat kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah sebuah proses pencarian yang panjang dari kegelisahan bangsa Indonesia yang saat itu mencari dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pancasila, pembahasan tentang Pancasila diawali dalam sidang pertama sebuah organisasi bernama BPUPKI. BPUPKI sendiri merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk menyelidiki persiapan usaha kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan beranggotakan para pendiri bangsa Indonesia. BPUPKI tercatat melakukan sidang resmi sebanyak 2 kali. Yang pertama, dia membahas tentang rancangan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Yang kedua, dia membahas rumusan Undang-Undang Dasar untuk negara Republik Indonesia. Silakan anak-anak perhatikan tayangan berikut. Jadi, sidang resmi pertama BPUPKI itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945. Adapun pembahasan yang ada dalam sidang resmi pertama adalah membahas tentang rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Di sini ada 3 tokoh pendiri bangsa yang mengemukakan rumusan dasar negaranya. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, kemudian yang kedua adalah Dr. Supomo, kemudian yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Mereka mengemukakan pendapat mereka tentang rumusan yang akan menjadi dasar negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan rancangan dasar negaranya. Beliau memberi nama dasar negara itu sebagai Pancasila. Setelah selesai sidang pertama BPUPKI, telah disepakati nama dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Tetapi isi daripada dasar negara tersebut masih menjadi perbincangan yang masih dimusyawarahkan antara para pendiri bangsa. Setelah itu, untuk mencapai mufakat, mereka membentuk sebuah panitia kecil
yang dinamakan Panitia 9. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Akhir kesepakatan dalam musyawarah Panitia 9 ini menghasilkan suatu piagam yang kita sebut Piagam Jakarta. Di dalam Piagam Jakarta tersebut memuat rumusan dasar negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa dengan nama Pancasila. Piagam Jakarta yang kita kenal saat itu adalah merupakan asal-usul atau yang menjadi dasar munculnya pembukaan Undang-Undang Dasar kita pada saat ini. Nah, setelah disepakati Piagam Jakarta tersebut, maka dilanjutkan ke dalam sidang resmi kedua BPUPKI, yakni pada tanggal 10 Juli 1945 sampai pada tanggal 17 Juli tahun 1945 dengan agenda membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang saat itu masih bernama Rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian setelah melakukan pembahasan panjang, akhirnya BPUPKI menyelesaikan tugasnya dengan mendapatkan kesimpulan tentang rumusan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. Kemudian setelah itu BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 karena telah menyelesaikan tugasnya. Saat itu kemudian dibentuklah organisasi baru bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita singkat dengan PPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Organisasi PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Adapun tugas dari PPKI adalah menjadi panitia untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Beda dari BPUPKI dan PPKI adalah ketika BPUPKI itu dia tugasnya masih menyelidiki. Jadi tugas dari BPUPKI adalah menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, sedangkan tugas dari PPKI adalah sudah menjadi panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan pada akhirnya Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka, menyatakan kemerdekaannya. Tetapi pada saat itu, setelah Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, ada hal-hal yang harus ditetapkan oleh bangsa Indonesia sebagai syarat Indonesia merdeka secara keseluruhan. Ya, ini yang pertama adalah ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kemudian dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden Negara Indonesia. Nah, saat itu kemudian diadakan rapat pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saat itulah sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta yang tadinya berisi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi seluruh pemeluknya, dan dengan kesepakatan para pendiri bangsa dan musyawarah yang panjang, akhirnya sila pertama Pancasila berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian hasil rapat kedua adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Saat itu adalah beliau Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Kemudian yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang tugasnya membantu pemerintahan Indonesia pada saat itu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba ada, bukan sesuatu yang tiba-tiba jadi, tetapi dia merupakan proses penggalian yang sangat panjang oleh para pendiri bangsa melalui berbagai macam musyawarah, melalui berbagai macam pertukaran pikiran oleh para pendiri bangsa, hingga akhirnya lahirlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, sebagai pedoman kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan tentu
dari para pendiri bangsa itu harus kita teladani. Harus kita teladani akhlak beliau, harus kita teladani toleransi beliau dalam menerima pendapat yang lain, kemudian menemukan suatu pemikiran yang mufakat untuk kepentingan bersama, tidak hanya kepentingan sendiri-sendiri, tidak hanya kepentingan salah satu golongan, tidak hanya kepentingan individu-individu, tetapi kepentingan yang lebih luas, yakni kepentingan bangsa, negara Indonesia. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan bertemu lagi pada pembelajaran kedua tentang norma dan keadilan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.